Nasdem kian hari kian frustrasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluar dari jurang masalah. Masalah besar pertama yang dialami Nasdem adalah ditangkapnya Johnny G. Plate karena dugaan korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun rupiah. Masalah besar kedua adalah kabar mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Dua menteri Nasdem sedang dalam masalah sehingga Nasdem mau tidak mau harus mengalami pusing 7 keliling. Masalah lainnya adalah Anies yang tidak kunjung naik elektabilitasnya. Meskipun sudah keliling ke puluhan kota untuk memperkenalkan diri sebagai calon presiden. Anies terus menjadi langganan posisi ketiga di hampir semua survei, kecuali di polling abal-abal yang memenangkan Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Akibatnya Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya, tidak maksimal dan sambil menunggu kepastian. Makanya ada kabar kalau selama Anies safari politik keliling Indonesia, Nasdem yang paling banyak keluar modal. Artinya PKS dan Demokrat pelit karena merasa tidak ada untungnya. Di awal-awal Anies diusung Nasdem. Anies rajin keliling Indonesia kadang-kadang dengan pesawat jet pribadi milik oligarki. Mengajak orang-orang rame-rame hadiri acara dengan iming-iming door prize yang menggiurkan seperti motor, mobil, hingga umroh. Tapi semenjak Johnny G. Plate ditahan, nyaris tidak ada kabar Anies safari politik. Entah karena kekurangan dana atau gimana, hanya mereka yang tahu. Jadi bisa dikatakan partai politik lain di koalisi perubahan bukan pelit, tapi hati-hati dan tidak mau rugi. Kalau keluar uang banyak tapi ternyata tidak dapat posisi cawapres, percuma saja keluar uang. Anies saat ini terbukti bukan penyatu koalisi yang handal. Partai politik saling cakar-cakaran akibat perebutan kursi cawapres dan Anies bukan kader partai. Salah Nasdem sendiri kenapa mau berkoalisi dengan PKS yang memang pelit dari dulu. Banyak orang lebih percaya PKS suka menerima kardus, bukan memberi kardus. Salah Nasdem sendiri kenapa mau koalisi dengan Demokrat yang jelas-jelas ngotot mau AHY jadi cawapres. Jadi tidak perlu menyalahkan dua partai ini tidak serius mendukung Anies. Kesalahan terbesar Nasdem sebenarnya adalah mengusung Anies sejak awal. Kalau Anda sudah menonton film The Flash, Barry Allen ingin mengubah masa lalu agar ibunya tidak terbunuh supaya di masa depan dia bisa bersama ibunya. Hanya perkara satu kaleng tomat, terjadilah butterfly effect di mana sebuah perubahan kecil menyebabkan riak-riak yang akhirnya menjadi kekacauan besar. Barry Allen mengacaukan multiverse. Nasdem juga begitu, gara-gara bernafsu mengusung Anies, lalu muncullah berbagai masalah yang membuat Nasdem pusing 7 keliling. Mungkin mereka menyesal kenapa dulu sangat ngotot mengusung Anies. Mereka bahkan tidak bisa mundur untuk memutar waktu kembali ke masa lalu. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak bisa memikirkan solusi out of the box dari sebuah permasalahan. Kalau dia tidak bisa safari politik karena masalah dana, setidaknya dia bisa menggunakan kaki. Sewaktu jadi gubernur DKI, Anies pernah bilang bahwa kaki adalah alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi Anies tetap bisa keliling seluruh Indonesia dengan jalan kaki. Ini bakal sangat keren dan viral karena ada calon presiden yang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Anies bakal jadi sorotan dan namanya makin dikenal sampai ke seluruh dunia. Dengan banyaknya masalah seperti itu, wajar kalau Anies nyungsep atau bahkan gagal nyapres. Tapi bagi pendukungnya yang rata-rata stres, itu adalah akibat dari upaya penjagalan terhadap Anies. KPK periksa Anies soal Formula E dibilang mau mengkriminalisasi Anies. Demokrat ketemu PDIP dibilang mau menjegal Anies. Lalu Presiden undang Ketua Umum Partai Politik Koalisi minus Nasdem, dibilang sedang merencanakan cara menjegal Anies. Kubu KLB mengajukan PK terkait Demokrat dibilang mau menjegal Anies juga.
Ini tidak ada bedanya dengan kubu Prabowo yang dulu suka bikin narasi bahwa ada upaya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuannya supaya kalau nanti mereka kalah, masyarakat berpikir pemilu dicurangi. Kalau Anies nanti gagal nyapres, masyarakat mau digiring opininya supaya menyalahkan pemerintah. Bahkan ada yang mulai membuat provokasi. Jika Anies gagal menjadi calon presiden, tidak terbayang berapa ribu pendukungnya yang akan marah dan menimbulkan kekacauan. Para pendukung Anies suka membuat narasi yang bertema gaduh dan bising. Mereka mau menang, tapi cara yang dipakai tidak sportif dan selalu mencari kambing hitam yang bakal disalahkan di kemudian hari. Formula E diusut artinya Anies mau dikriminalisasi. Koalisi perubahan bubar artinya Anies dijegal. Anies kalah pilpres artinya Anies dicurangi. Suka-suka mereka sajalah. Yakin mau negara ini dipimpin mereka. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.